Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Noval Arianto dengan NPM 22060606850. Di sini akan menjelaskan untuk TP keamanan Jarkom bagian B nomor 1 sampai nomor 4. Jadi untuk pertama ini praktikan disuruh untuk membuka dan menelusuri salah satu web antara InScam ataupun Shodan. Di sini praktikan menggunakan InScam. Nah, apa sih itu InScam? Jadi InScam ini adalah merupakan web yang menyerahkan rekaman langsung dari kamera yang memiliki security yang buruk. Jadi bisa diakses untuk ke seluruh publik lah gitu. Jadi seperti CCTV, webcam, kamera lalu lintas dan lainnya. Mungkin langsung saja untuk informasi apa saja yang di website tersebut. Jadi pertama ini ada rekaman tampilan langsung dari kamera tersebut, kamera yang kita ingin tujui. Di sini contohnya adalah rekaman dari Bekasi, Indonesia. Lalu di bawah rekaman tersebut terdapat sebuah data-data informasi dari kamera tersebut. Ini ada country, ada negaranya, terus ada kode negara, ada wilayah provinsi lah. Provinsi ini Jawa Barat, terus ada kota, ini kota Bekasi. Lalu ada ini ya koordinat geografis si kameranya lah gitu. Terus ini ada zip code, kode pos. Lalu ada time zone, ini waktu lokal si kamera tersebut, dan juga si merek dari kameranya gitu. Lalu apakah setiap CCTV dapat ditampilkan dan diakses pada web sejenis dua web tersebut? Sebenarnya tidak, karena website InScam ini sudah menjelaskan atau membuat pernyataan bahwa mereka itu udah memfilter kamera-kamera yang ditampilkan di website InScam gitu. Jadi tidak perlu khawatir jika rekaman yang memang seharusnya private tertampilkan, dan juga misalnya kalau ada dia juga bisa open complaint gitu. Terakhir, nah ini ada sih, soalnya ini udah ada nih, saya udah membuktikan langsung ada informasi InScam yang terdapat di Indonesia. Lalu untuk nomor 2, praktikan disuruh untuk mengumpulkan informasi dari salah satu website yang menggunakan Whois Tools. Di sini praktikan menggunakan whois.domaintools.com. Dan di sini website yang dituju atau yang website yang ingin dicari informasinya adalah website clcfc.com. Jadi ini untuk registration country-nya, ini negara asal yang meregistrasi, ini di US, ini untuk yang meregistrasi. Terus ini dates itu bukan kapan ya, jadi berapa lama website ini tuh berdiri gitu. Ini juga ada tanggal pembuatan website dan juga tanggal kira-kira ini akan expire, dan ini ada tanggal di update-nya website tersebut. Terus ini ada beberapa servernya, lalu ada IP address-nya, lalu ada IP location-nya. Ini di US California San Jose. Terus ini kode ISN-nya. Lalu untuk kelegalan website tersebut sebenarnya menurut saya tergantung dari user itu. Jadi
tergantung dari user untuk menggunakan informasi tersebut secara baik dan benar itu. Dan rata-rata website Whoistos ini tuh sudah memiliki regulasi dari wilayah tersebut, dan juga regulasi dari developer website tersebut itu. Contohnya tadi misalnya dari InScam, ya kan, udah menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan kamera yang memang seharusnya private gitu. Ya, jadi kalau di sini praktika menggambarkan sebagai pisau dapur itu. Kan pisau dapur itu untuk perspektif kejahatan bisa digunakan untuk melukai orang gitu. Tapi kalau misalkan untuk perspektif baik bisa digunakan dalam, ya contohnya memasak gitu. Jadi intinya itu data tersebut itu di tangan orang yang benar dapat digunakan untuk kebaikan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat itu. Contohnya untuk memonitor dan juga untuk men-troubleshoot suatu jaringan gitu. Lalu selanjutnya praktikan disuruh untuk mencari informasi praktikan saya sendiri. Jadi di sini praktikan menggunakan beberapa tools, ada webme.com dan juga people.yahoo.com. Dan ini untuk hasilnya. Ini untuk informasi paling cuman dari LinkedIn dan juga untuk dari YouTube. Ya itu saja sih sebenarnya. Dan juga ini file dulu saya pas SMA. Dan sebenarnya untuk informasi sensitif sih nggak ada sih. Jadi untuk saya sih informasi tidak ada yang informasi sensitif praktikan atau saya nggak ada yang terleak ke internet. Ya, jadi untuk kesadaran terkait data pribadi, ya sebenarnya sih untuk dari saya memang penting sih, soalnya data pribadi itu kan kalau misalkan diakses ke banyak orang kan itu dapat mengakibatkan resiko gitu, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial dan juga lain-lainnya gitu. Jadi hal itu bisa sebenarnya diatasi dengan memperkuat atau mencegah hal itu terjadi dengan misalkan passwordnya nggak yang terlalu mudah untuk ditebak. Misalkan nama tuh 123 itu kan terlalu gampang untuk di brute force itu. Dan juga mungkin untuk memasuki website-website yang emang nggak terlalu reliable, untuk lebih hati-hati, soalnya kan itu kadang-kadang juga nggak terjamin keamanannya jika misalkan kita disuruh sign in atau apa gitu kan. Biasanya itu rentan sekali informasi pribadi dapat tersebar. Lalu mungkin untuk terakhir ini penggunaan Google Docs dan juga query untuk mencari suatu situs yang berisi password. Nah, jadi Google Docs itu adalah sebuah teknik searching yang menggunakan operator khusus dari Google Search untuk mencari informasi spesifik dari Google yang tidak memungkinkan untuk informasi tersebut tuh tersedia dalam publik gitu. Jadi untuk query search biasanya kita search di Google tuh nggak muncul gitu. Jadi kita harus secara spesifik menggunakan operator tersebut. Jadi Google Docs itu digunakan untuk menemukan data-data
yang memang sensitif atau private information. Jadi ini ada beberapa operatornya seperti in title, in URL, in text, file type, dan lain-lainnya. Jadi gimana caranya praktikan mencari suatu situs yang berisi password? Nah ini, jadi in text, password, double quote password, list. Nah jadi in text itu di dalam teks atau gimana ya? Di dalam halaman web tersebut itu harus terdapat suatu kata tertentu. Lalu untuk double quote password ini tuh untuk mencari halaman dari halaman tersebut harus spesifik ada kata password. Dan untuk list, nah list ini tuh sebenarnya tidak termasuk dalam in-text password ini. Jadi itu dia di luar in-text password. Jadi list itu tuh gimana ya? Ini sebagai kata kunci tambahan. Tapi dia tuh nggak harus dari si content page yang bisa aja di title, bisa aja di page. Jadi dia tuh nggak harus fix di page-nya gitu. Dan ini ada buktinya bahwa ini ketemu. Mungkin itu saja untuk penjelasan practice task ya dari saya. Moga-moga tidak ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.